ampun, hujan lagi. Gimana nih? Alia, buka pintunya, Alia. Aku hajar kamu, Alia. Mama, ya ampun. Aduh, aku harus gimana nih? Ya ampun, kalau mama sampai tahu aku bawa pergi papa dari rumah, gimana? Aduh, Sisil capek banget deh, mah. Tulang-tulang Sisil tuh udah kayak mau copot, tau gak? Iya nih, kenapa ya? Jantung mama kok deg-degan? Kayaknya perasaannya nggak enak gitu. Itu sih mamanya aja yang sensitif. Pokoknya Sisil mau semua masalah yang ada di rumah ini cepet beres. Biar kita berdua bisa hidup tenang. Udah, Sisil tidur duluan ya. Dah. Buka pintunya. Suara apaan tuh? Ketahu. Kayaknya itu suara dari kamar papa. Sisil yakin. Ayo kita lihat. Alia, buka pintunya. Ngapain kamu di sini? Ini Alia. Ini semua gara-gara Alia. Tadinya aku mengancam Alia. Aku mau bilang aku menyakitin papanya, tapi ternyata Alia ngedorong aku ke kamar mandi dan aku dikunci di kamar mandi. Mabok ya? Pak Mo, kamu tuh bisanya ngerjain apaan sih? Mabok-mabokan doang lagi bisanya. Anak mana? Kok nggak ada? Alia. Ya ampun. Itu berarti Alia berhasil membawa Ananta pergi dari sini. Blok! Alia, kamu bukan siapa sih? Aku mau nelfon Om Hendy, Mon. Dia itu orang kepercayaannya Papa dan aku harus ngasih tahu keadaan Papa sama dia. Ya ampun, Mon. Handphonenya mailbox, Mon. Aduh, gimana nih, Mon? Dia udah tidur kali, Al. Makanya handphonenya nggak diaktifin. Aduh, Mon. Tapi aku harus ketemu sekarang juga sama dia, Mon. Tapi kalau aku pergi sekarang, nanti siapa yang jagain Papa? Aku bingung sama Papa, Mon. Kamu gak usah khawatir, Al. Biar aku yang jagain Papa kamu di sini. Sampai urusan kamu udah selesai. Dan kalau urusan kamu udah selesai, kita bisa bawa dia pulang. Gimana menurut kamu? Kamu serius, Mon? Makasih ya, Mon. Makasih banget. Ada calon papa mertua. Ya, Mon. Ada apaan nih? Bobo, aku mohon sama kamu. Jangan kasih tahu tentang keberadaan Papa sama siapapun ya. Aku cuma mau Papa selamat. Aku gak mau Papa kenapa-napa. Ya. Pasti Al. Kalau masalah itu percaya deh sama Bowo. Bowo bakal. Ya. Enaknya sekarang gimana ya? Kita umpetin dulu Papa di tempat yang aman. Yuk. Kemana, Bu? Iya. Gimana ya? Ya udah di mana aja deh. Yang penting selamat, ya. Daripada ntar apa itu tuh
nenek sihir dua pada datang kemari. Ya kan? Udah berangkat ya? Yuk. Sekarang juga aku minta kamu keluar dari rumah ini. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Karena aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti alasannya apa Mbak jadi kayak gini. Makin nanya lagi salah apa? Gara-gara kamu Alia jadi kabur. Ngurus gitu aja nggak becus. Mbak. Tapi kan aku udah ngelakuin semua perintah Mbak. Aku sengaja mabuk karena aku pengen nakut-nakutin Alia supaya Alia takut sama aku dan Alia mau ngikutin perintah Mbak dan juga perintah Sisil. Aku sengaja mabuk. Buktinya apa? Alia sama papanya berhasil kabur kan dari rumah ini. Ma, tunggu apa lagi? Kita harus hajar ini orang. Patmo, kamu udah sangat mengecewakan aku. Sekarang aku nggak mau lihat kamu lagi di sini. Pergi, jangan coba balik-balik lagi. Mon, aku titip papa ya. Soalnya aku mau nemuin Om Hendy. Aku mau kasih tahu tentang keadaan papa sama dia. Ya. Kamu yakin, Al? Pergi sana sendirian? Ini udah malam. Bener tuh. Ya, kata Monica. Malam-malam gini kalau perempuan jalan sendirian bahaya. Banyak perampok, banyak garong. Nggak usah bawa, makasih. Nanti takutnya kalau Om Hendy ngeliat kamu, dia malah curiga yang macem-macem sama kamu. Mendingan kamu di sini aja nemenin Monica. Lagian takut terjadi apa-apa sama papa. Ya? Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, sekarang aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati, Al. Joko, Saya kaget waktu kamu telepon dan cerita semuanya. Kenapa sampai mereka bisa melarikan diri? Kenapa? Apa kalian tidak bisa mengawasi mereka? Hah? Nggak becus. ini tuh gara-gara si Patmo tuh adik saya, tau nggak sih? Dia tuh ceroboh banget. Gara-gara dia Ananta sama Ali jadi bisa keluar dari sini. Aku shock. Terus sekarang kita harus gimana dong? Yang pasti kita harus menemukan Alia. Tidak bisa tidak. Kelihatannya Alia sedang bersembunyi di rumahnya Handi. Tangan kanannya Ananta. Dan menurut feeling kepengacaraan saya, Alia sedang meminta perlindungan di sana. Atau mungkin aja dia pergi ke rumahnya Ray. Soalnya dia tuh temannya Alia di sekolah. Bagus. Kalau gitu sekarang kita bagi tugas. Saya akan coba cari Alia di rumahnya Handi. Dan kamu, Sil, kamu coba cek rumahnya Ray. Kali aja Alia ada di sana. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu gelagat kita. Dan kita harus saling memberi kabar. Ngerti? Om Hendy! Om, buka pintunya, Om! Om Hendy! Om! Ya ampun, kayak Om Hendy lagi nggak ada di rumah. Aduh, aku harus cari dia kemana nih? Kayaknya aku mau punya pilihan lain deh. Cuma Ray satu-satunya orang yang bisa nolongin aku. Semua ini demi keselamatan Papa. Iya. Sisil? Katanya Ray udah siap-siap mau tidur deh. Gue yakin dia nggak tahu apa-apa soalnya. Ngapain lo malam-malam kesini? Aku nggak bisa tidur, Ray. Makanya aku malam-malam datang ke sini. Aku pikir aku harus ngomong sama kamu supaya semuanya jadi jelas. Ngomong? Ngomong apaan? Pasti ngomongin foto Davin sama Alim. Iya kan? Iya. Sebenarnya gue nggak bermaksud supaya lo tuh ngeliat foto itu. Tapi gue mau supaya Ocek itu sadar. Soalnya lo tau sendiri kan, mereka tuh cinta mati sama Davin. Oh ya, aku juga udah jelasin ke Alia. Dan dia mau ngerti kok. Bentar ya, gue bukain pintu dulu.
pasti Alia. Ternyata Alia datang pada waktu yang tepat. Dan sekarang Alia nggak mungkin bisa lepas dari tangan gue. Alia, lo kenapa? Gue mau minta tolong sama lo. Dan sebenarnya masalah ini adalah masalah pribadi keluarga gue. Iya, gue ngerti kok. Kalau gitu lo masuk aja dulu. Kebetulan di dalam ada Sisil. Alia, ayo masuk. Siapa tahu kita bisa bantu masalah kamu. Aneh, kenapa Alia datang ke rumah Ray sendirian ya? Gue mesti gunain kesempatan ini dengan baik. Gue harus tahu di mana Alia nyembunyiin papa. Al, gue mau minta maaf ya sama lo soal yang tadi terjadi di sekolah. Gue tahu kok gue salah. Pasti itu cuma nambahin beban lo doang kan? Gue tahu kok. Pasti lo punya masalah keluarga yang berat. Ray, tolong ambilin gue minum dong. Oh iya. Lo jangan macem-macem ya. Abis ini pokoknya lo sama papa lo itu harus ikut gue pulang. Awas kalau Lo pikir gue mau nurutin perintah lo? Hah? heh, lo jangan sok ngelawan gue ya. Asal lo tau aja, nyokap gue udah nemuin bokap lo. Dan lo tau kan apa yang mau kita lakuin sama bokap lo? Gue akan bikin dia... Enggak, Sil. Jangan, Sil. Ampun, Sil. Gue bakal nurutin apapun perintah lo. Asal lo jangan apa-apain papa gue. Ya, Sil, ya gue mohon. Jangan apa-apain dia, kasihan dia, Sil. Anak bego ini ternyata gampang banget dibohongin. Al, lo nggak apa-apa kan, Al? Syukurlah Al kalau kamu nggak apa-apa. Soalnya kita berdua khawatir banget sama kamu. Oh, Al. Kayaknya udah malam. Aku anterin kamu pulang ya. Kayaknya gue juga harus ikut nganterin deh. Menurut gue nggak usah, Ray. Lo tahu kan nyokapnya Alia? Dia tuh jahat. Dan setahu gue, dia nggak suka anaknya diantar pulang malam-malam. Apalagi sama cowok. Lo yakin nggak apa-apa, Al? Gue gak apa-apa. Halo. Saya sudah ada di depan rumahnya Pak Handi. Dan kayaknya rumahnya kosong. Apa? Kamu yakin? Yakin banget, 100%. Pintunya aja digembok dari luar. Itu artinya tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam. Bener nggak? Dan menurut feeling kepengacaraan saya, kita harus mencari Alia di tempat lain. Di sini nggak mungkin, nggak ada. Udah ya? Kalau bukan di sana, terus di mana Ali bawa papanya? Aku harus menemukan mereka malam ini. Harus. Tutup lagi.
yang punya toko roti itu kan? Maaf, saya bukan Thomas, tapi Bowo. Iya, tapi benar kan? Iya. Emangnya kenapa? Saya ada perlu sama Monica. Saya harus ketemu dia malam ini. Saya terima kasih banget loh kalau emang Mas bisa ngasih saya alamat sama nomor teleponnya. Makasih banget. Maaf ya, sorry menyori nih. Kita mah bukan ibu-ibu arisan yang suka ngumpi. Dan juga masalah Monica itu mah karyawan saya. Saya nggak tahu menau, sorry menyori ya. Permisi. Deh. Kenapa diem aja? Takut ya? Lo masih beruntung, Al, karena baru ketemu sama gue. Tapi begitu lo sampai di rumah dan ketemu sama Mama, lo bakal tahu sendiri akibatnya. Cepetan buka gemboknya. Mumpung lagi aman nih kan. Tapi kan saya nggak bisa dengan cara seperti ini. Buka alamat. Nggak penting semua. Mana? Aduh, menurut feeling kepengacaraan saya, ini suatu hal yang benar-benar melanggar hukum. Berisik dah. Monica. Salam. Ayah. Ih, Sini ya, biar Monica bawain tasnya. makasih sayangnya. Ya, sebelum itu, ayah makan sama-sama dulu ya. Baru ayah istirahat, ya. Iya, setuju. Yuk. Iya. Kalau ngeliat gelagatnya, kayaknya Ananta nggak ada di sini deh. Pasti menterinya Alia berpikir kalau aku nggak ngeliat dia. Padahal aku sadar kalau mereka lagi mata-matain aku. Aku yakin nggak ada seorang pun yang curiga kalau Pak Ananta sebenarnya ada di sini. Gimana, Ma? Mama berhasil nemuin Papa? Ternyata Sisa ngebohongin aku. Mereka belum bisa ngedapetin Papa. Alhamdulillah ya Allah. Papa belum ditemuin. Cuma ada satu orang yang tahu di mana papa tiri kamu. Tuh dia tuh orangnya tuh. Sekarang juga kamu bilang di mana kamu sembunyiin papa kamu? Aku gak akan bilang apa-apa tentang Papa sama Mama. Karena aku yakin sekarang Papa udah berada di tempat yang aman. Sekarang Mama boleh ngelakuin apapun sama aku. Ayo pukul aku lagi, Ma. Ayo pukul. Bunuh aku, Ma. Ayo, Ma, pukul lagi. Bunuh aku. Sama Mama tahu ya. Nyawa Papa lebih berharga daripada nyawa aku. Mama boleh ngebunuh aku. Mama boleh apa-apain aku, Ma. Ayo bunuh, Ma.
lo udah ketemu Alia belum? Aduh, gimana ya? Gue khawatir banget nih sama dia. Gue takut dia dimarahin lagi sama nyokapnya gara-gara pulang malam tadi malam. Mungkin aja lo bener, Rey. Mungkin aja Alia sekarang lagi dapat masalah baru. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, Rey. Karena semakin kita terlibat, Alia akan semakin sengsara dianiaya nyokapnya. Sampai kapanpun juga, lo sama Alia nggak boleh bersatu. Anak-anak, sebentar lagi pertunjukan drama akan segera digelar. Ibu ingin melihat kesiapan kalian dalam memerankan peran kalian masing-masing di pertunjukan drama Bawang Merah Bawang Putih ini. Sekarang semua pemeran utamanya maju ke depan. Loh, Rey, kamu tunggu apa lagi? Ayo maju ke depan. Alia si Bawang Putih kemana ya? Hari ini Alia nggak masuk, Bu. Dan saya juga meminta izin. Badan saya rasanya nggak enak. Lagian saya juga nggak bisa ikut latihan kan, kalau nggak ada si Putih. Rey pasti bingung mikirin nasib Alia, si Bawang Putih pembawa sial itu. Dia nggak tahu aja kalau si Putih kekasihnya itu sedang menghadapi cobaan berat. Persis seperti di cerita drama Bawang Merah Bawang Putih. Kamu jangan main-main sama saya ya. Ayo sekarang bilang di mana papa kamu? Hah? Bilang Alia. Kalau kamu diam terus, saya bisa bikin kamu mati hari ini. Hah? Kamu mau mati? Mau? Aduh berat. Di mana gue mesti taruh barang-barang ini sedangkan rumah aja gue nggak punya. Masa gue mesti bawa-bawa barang-barang ini kan berat. Kadang-kadang saya tuh suka kasihan lihat kamu. Saya tahu kamu sekarang lagi pengen apa. Kamu haus kan? Mau minum? Minum ya? Minum sayang, nggak apa-apa kok. Yuk minum yuk. Minum. Ayo nggak apa-apa. Kamu pikir kamu bisa seenaknya aja minum? Enak aja bilang dulu dong papa kamu ada di mana. Ayo bilang. Oke. Kalau gitu caranya, apa kamu mau disiram lagi? Tapi kali ini bukan pakai air. Pakai apa ya? Ntar dulu ya, saya mikir dulu. Pakai sesuatu yang bikin muka kamu melepuh, maknyos, atau mungkin langsung mati. Tunggu kamu ya. Tunggu di sini. Alia pasti nggak mau ngasih tahu di mana Ananta berada. Dan itu berarti Vera juga masih belum nemuin Ananta di mana. Ya, aku tahu. Pokoknya aku harus cari Ananta sampai dapat. Dimanapun, kemanapun, nggak peduli. Yang penting harus dapat. Karena kalau seandainya aku bisa dapetin Ananta, aku pasti bakal diizinin Vera untuk tinggal di sini lagi. Mulai saat
detik ini juga dan seterusnya gue nggak butuh lagi bantuan lo. Ya. Soalnya Alia udah jadi miliknya Bowo. Omnya Alia kan? Tolong saya lapar. Ya, mungkin ini sudah nasib saya. Sejak saya menolong Alia, banyak sekali penderitaan yang saya alami. Kakak kandung saya sendiri saja sampai tega mengusir saya karena saya ketahuan saya telah menolong Alia. Padahal saya ikhlas. Saya nggak peduli tentang diri saya, yang penting Alia selamat. Tapi inilah penderitaan yang saya alami. Tolong saya sudah tidak kuat lagi, saya lapar. Om, udah deh, bangun deh. Nggak enak nih Om, banyak yang nontonin nih. Bangun Om. Nah, yaudah. Aduh, mendingan kita bicara tempat lain aja. Yaudah ya. Terima kasih. Iya, ayo. Jadi, yang... Loh, mana Om ya? Om, silakan Om, masuk Om. Iya, jadi gimana Om? Sayang, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa buat Alia. Yang saya bisa lakuin, saya cuma membantu Alia dan papahnya untuk keluar dari rumahnya. Karena saya tahu Alia sayang sama papahnya. Dia nggak mau papahnya mati sia-sia cuma karena tangan ibu tirinya. Kalau kamu bisa kasih tahu saya di mana Alia dan papanya berada, saya sangat berterima kasih sekali. Bahkan saya akan membalas jasa kamu. Saya akan bilang sama Alia kalau kamu adalah pria yang sangat baik sekali. Dan saya yakin pasti kamu jadi calon satu-satunya untuk menjadi suaminya Alia. Iya, Bowo bakal ngasih tahu keberadaan Alia. Alia, kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Kamu pikir kamu ini patung kuat nggak makan nggak minum? Mati orang kalau nggak makan nggak minum, tau nggak? Sampai kapan kamu mau kayak gini terus, ya? Di sekolah Sisil, semua anak-anak pada ribut nanyain kabar si Putih. Mereka pada khawatir, apalagi si Ray bego itu. Kalau si Ray sampai ke sini gimana nih, Mah? Biarin aja. Kalau Ray sampai datang ke sini, aku akan siksa Alia. Setiap langkah dia mendekat, semakin aku siksa. Biar tahu rasa si Ray. Kalian jahat! Sebelum kalian ngebunuh aku yakin Om Hendy akan datang ke sini. Dan aku akan bilang supaya sama Om Hendy apa yang udah kalian lakuin sama aku. Diam kamu! Alia miss call. Biasanya Alia telepon saya kalau ada persoalan penting mengenai Ananta. Saya harus ke rumah Alia sekarang. Gimana dong, Sil? Gimana kalau ternyata ucapan Alia benar? Kalau sampai Pak Andi datang ke sini terus dia ngebongkar semuanya kan? Gawat. Mama bisa shock. Sil, gimana dong? Suara mobil. Oh no, jangan-jangan Pak Andi beneran datang lagi. Aduh, Sil, gimana dong? Mereka ketakutan kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Hendy beneran datang.
Semoga aja semua penderitaan ini segera berakhir. Aduh, gimana dong? Ya ampun. Kelihatannya muka kalian semua pada kebingungan. Ada apa ini? Kenapa? Ya mungkin Fatma bisa bantu karena sekarang Fatma kembali. Fatma, kok kamu bisa masuk rumah ini lagi sih? Alia. Oh. Aku juga punya kejutan buat kamu. Sekarang kamu bangun dan ikuti perintah aku. Alia, ayo dong bangun. Yuk, bangun yuk. Alia. Alia, masuk kamar! Ayo cepet! Kamu ikuti perintahku dan aku minta sekarang kamu masuk kamar, cepetan! Pak Handi. Selamat siang, Bu Vera. Saya bisa ketemu dengan Alia, Bu? Soalnya tadi malam Alia nelfon saya beberapa kali. Tapi karena saya lagi di luar kota, jadi sinyal handphone saya kurang bagus, Bu. Sil, tolong panggil Alia. Bilangin Pak Handi lagi ada di sini. Iya. Silakan masuk, Pak. Al. Tuh, ada Om Handi di bawah. Awas lo ya, jangan ngomong macem-macem sama Om Handi. Sekarang lo hapus air mata lo itu. Gue gak mau Om Handi ngeliat air mata buaya lo itu. Cepat! Iya. Alia, gimana kabar kamu? Terus, papa kamu gimana? Kalian berdua baik-baik aja kan? Aku sama papa baik-baik aja kok, Om. Syukurlah. Tapi, tadi malam kamu kenapa nelfon Om? Malam banget lagi. Om jadi khawatir loh terjadi apa-apa sama kamu. Oh itu, Om. Aku cuma pengen nanyain sama Om, kapan Om kirim suster buat ngejagain papa? Om lagi cari sih sekarang. Kamu tenang aja. Om pasti dapatin suster baru buat jagain papa kamu. Ya? Kalau gitu Om langsung pulang aja ya. Soalnya tadi dari bandara Om langsung ke sini loh. Iya, Om. Al, kalau ada apa-apa kamu bilang sama Om aja, ya? Om pulang dulu ya. Dia masuk. Sini kamu! Au, Ma sakit, Mama. Ampun, Ma sakit, Ma. Ngomong apa
nggak sepolos muka kamu, tau nggak? Pakai minta pakai suster baru segala. Emang kenapa sih? Kamu minta ada yang menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan kamu gitu? Minta dibelain gitu, iya? Enggak, Ma. Sil, maaf. Auma sakit, Ma. Alia! Om, jangan apa-apain papa saya, Om. Saya mohon, Om, jangan. Silahkan kalau kamu mau menyelamatkan papa kamu. Atau jangan-jangan kamu emang pengen membiarkan papa kamu jatuh menggelinding ke bawah. Om, saya mohon, Om, jangan apa-apain papa saya. Om, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Om, saya mohon.